Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Langit terbakar. Badai api ganas membelah angkasa, menyapu kelembapan, dan membuat darah mendidih. Di tengah kobaran itu, sosok terbakar terlempar seperti peluru. Tianzun keempat, dulunya sombong, kini seperti daging panggang. Ia jatuh ke jurang berisi lautan darah yang kemudian menguap lenyap dalam hitungan detik. Xiaoyan muncul seperti bayangan di langit. Tatapannya dingin, suaranya tak bersuara saat ia menyalurkan api ke jurang, menghantam tubuh Tianzun yang hampir tak berbentuk. Di detik terakhir, Tianzun keempat menghancurkan giok teleportasi dan lolos melalui celah ruang. Meski gagal membunuhnya, Xiaoyan tahu musuh itu rusak. Sekalipun hidup, kekuatannya takkan sama. Dengan tubuh yang lelah dan wajah pucat, Xiaoyan menatap medan perang. Sisa-sisa pasukan Hall of Souls dan Sekte Singa masih bertempur. Satu gerakan jarinya, 10 pilar api menghantam udara, membakar musuh tanpa ampun. Ketakutan menyebar. Banyak yang melarikan diri. Beberapa yang dulu tunduk pada Hall of Souls memohon ampun. Xiaoyan tak mengampuni begitu saja. Tukar nyawa kalian dengan nyawamu, perintahnya. Fraksi-fraksi itu tak ragu. Mereka segera membantai sisa pasukan Sekte Singa. Dalam sekejap, medan perang jadi pembantaian baru. Xiaoding menyaksikan tanpa simpati. Sekte Singa tamat. Tanpa pelindung, mereka akan dilumat oleh dendam yang telah mereka tanam sendiri. Sorak-sorai meledak dari benteng saat Xiaoyan mendarat kembali. Kepala aliansi, hidup Xiaoyan. Cailin mendekat, menggodanya. Kau pahlawan tunggal lagi. Xiaoyan hanya tersenyum, lalu menerima pujian dari para tetua dan elit Dozun lainnya. Namun, kebahagiaan sejati datang dari suara kecil, "Ayah hebat!" seru Xiao Xiao, anak perempuannya. Xiaoyan tersenyum cerah, memeluknya erat. Di pundak Xiao Xiao, seekor ular 7 warna muncul. Piton langit menelan berwarna 7, yang jiwanya telah bereinkarnasi ke tubuh Xiao Xiao, memberinya kekuatan elit sejak lahir. Cailin menjelaskan, dia tidak mengendalikannya, tapi mendapatkan kekuatannya. Xiaoyan tersenyum lebar. Meski diberkahi kekuatan luar biasa, ia bertekad menjadikan Xiao Xiao kuat dengan kemampuannya sendiri. Ia tak ingin putrinya hanya mengandalkan kekuatan pinjaman. Putri Xiaoyan akan jadi luar biasa, karena dia adalah darah dagingnya, titisan harapan sang penghancur langit. Cailin tersenyum lembut saat melihat Xiaoyan memandangi Xiao Xiao dengan penuh kasih. Bagi Cailin, kebahagiaan Xiaoyan terhadap anak mereka adalah segalanya. Ia tahu, selama ini Xiaoyan tak pernah lupa, bahkan soal pil yang mereka sepakati dulu. Kalau sampai lupa, ia sudah bersumpah untuk memutus semua hubungan. Xiao Xiao tumbuh baik berkat pil Heaven Soul Blood Bone yang kau kirim, ucap Cailin. Namun, Xiaoyan hanya menggeleng. Pil itu bagus, tapi belum cukup. Baginya, pil itu terlalu dasar. Ia tahu yang dibutuhkan putrinya lebih dari sekadar pondasi biasa. Gu Hei, alchemist top dari Kekaisaran Jiama, tiba-tiba menyela. Ada pil Bodhisattva Foundation tingkat 7 puncak. Cocok untuk Xiao Xiao, tapi aku hanya punya 40% peluang menyempurnakannya. Xiaoyan menyambutnya ramah, namun ia sadar, meskipun Gu Hei dan para tetua dari pil hall menghormatinya, ada jarak di mata mereka. Bertahun-tahun ia menghilang, dan mereka mulai tumbuh sombong. Cailin kemudian berbisik, pil hall mulai bertingkah. Mereka pikir aliansian tak bisa hidup tanpa mereka. Aku bukan alkemis, jadi mereka tidak benar-benar menghormatiku. Xiaoyan menyipitkan mata. Situasi itu bukan hal baru baginya. Ia tahu kesombongan dalam pil hall bisa jadi racun lambat yang mematikan, sebuah kanker dalam tubuh aliansi. Pil Bodhisattva memang bagus, kata Xiaoyan pelan. Tapi bagaimana dengan First Start Pill? Ucapan itu membuat semua yang hadir terkejut. First Start Pill adalah pil kelas 8, dan hanya alkemis sejati yang bisa menyempurnakannya. Besok, aku akan memperbaikinya di pil hall. Semua alkemis harus hadir. Yang absen, keluar dari aliansian. Perintah Xiaoyan tajam. Gu Hei terdiam. Ia sadar,
Ini bukan hanya soal pil, Xiaoyan akan mereformasi pil hall sepenuhnya. Setelah Gu He pergi dengan para tetua, Cailin bertanya khawatir, apa tidak terlalu keras, mereka bisa memberontak. Xiaoyan hanya tersenyum dingin, mereka bukan siapa-siapa di dataran tengah. Kalau mereka tak patuh, akan kutukar dengan alkemis yang tahu tempatnya. Ia menggendong Xiao Xiao, menatap lembut, namun matanya menyimpan amarah. Sudah waktunya pil hall dibersihkan. Cailin mengangguk. Ia pun sudah lama menahan amarah terhadap kesombongan para alkemis itu. Kini Xiaoyan akan bertindak. Beberapa tetua belum muncul, kata Cailin. Mereka licik, bahkan ku dengar mereka menjual pil keluar diam-diam. Tapi tanpa bukti, aku tak bisa bertindak. Xiaoyan mendengus pelan. Mata hitamnya berkedip dingin. Kalau begitu, aku yang akan cari buktinya dan menghapus kanker ini dari akarnya. Benteng kuning misterius menjadi pusat penting bagi aliansi Yan. Tempat pil hall memusatkan kekuatannya. Selama perang, 80% dari seluruh alkemis telah dipindahkan ke sana. Namun, kenyamanan dan kejayaan selama bertahun-tahun membuat para alkemis menjadi arogan. Bahkan, ketua aliansi Yan, Xiaoyan, tak lagi mereka anggap tinggi. Ketika kabar tersebar bahwa Xiaoyan ingin turun tangan langsung dalam urusan pil hall, perdebatan pun memanas. Seorang alkemis senior, Liu Chang, dengan sombong mempertanyakan otoritas Xiaoyan. Menurutnya, kepala aliansi yang sudah lama hilang tidak berhak mengatur mereka. Beberapa alkemis lainnya ikut mendukungnya, menilai Xiaoyan terlalu muda untuk bisa menjadi alkemis tingkat 8. Gu He, pemimpin sementara pil hall, hanya bisa menengahi dengan hati-hati. Bahkan Fama, sesepuh legendaris, dan mantan ketua asosiasi alkemis memilih diam. Tapi diamnya penuh arti. Ia tahu Xiaoyan bukan orang biasa, dan bahwa pil hall yang penuh pembusukan ini akan segera dibersihkan. Keesokan paginya, seluruh pil hall berkumpul untuk menyaksikan Xiaoyan menyempurnakan pil tingkat 8, sebuah pencapaian langka bahkan di seluruh benua barat laut. Liu Chang dan Wu Zhen datang terlambat, penuh percaya diri, tetapi ketenangan dan tatapan tajam Xiaoyan cukup untuk membuat mereka gelisah. Xiaoyan memulai penyempurnaan dengan cauldron dan api ungunya. Satu demi satu, bahan-bahan langka masuk ke dalam kuali disempurnakan dengan keahlian luar biasa. Saat tekanan spiritualnya menyebar ke seluruh lapangan, para alkemis hanya bisa membisu, terpukau. Ini adalah kekuatan sejati seorang alkemis tingkat 8. Liu Chang dan Wu Zhen terdiam. Arogansi mereka runtuh. Bahkan Gu He dan Fama tak bisa menyembunyikan rasa takjub mereka. Fama hanya tersenyum dingin, tahu bahwa era lama telah berakhir. Pil hall akan berubah, dan hari-hari ketika para tetua lama bersikap seenaknya sudah habis. Di tengah panas menyengat dari kuali merah menyala, Xiaoyan tengah menyempurnakan pil kelas 8 yang rumit. First Start pil yang dapat memanggil petir 5 warna dari langit. Dengan kendali sempurna atas hampir 100 bahan langka dan kekuatan spiritual yang luar biasa, proses penyempurnaan berjalan mulus. Dalam 8 hari, suasana di benteng kuning misterius berubah drastis saat awan petir mulai menggulung di langit yang cerah. Tanda pil lightning akan turun. Awan gelap berkumpul, guntur menggelegar, dan para ahli menyaksikan dengan ngeri ketika petir 5 warna mengancam akan meluluh lantakan benteng. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Dia memanggil Sky Demon Puppet yang kuat untuk menahan serangan petir. Boneka itu menyerap badai petir, menghilangkan ancaman yang bahkan Dozun pun akan gentar menghadapinya. Ketika badai reda, Xiaoyan berhasil menangkap pil bersinar pelangi dan menyimpannya. Sorak-sorai membahana. Para alkemis terkesima menyaksikan kemampuan luar biasa yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Namun, Xiaoyan tidak berhenti di sana. Dengan tenang, ia mengumumkan tujuan sebenarnya, membersihkan pil hall. Ia menyebutkan nama-nama pengkhianat dalam daftar yang diserahkan pada Cailin. Mulai dari penyalahgunaan bahan, menunda pengiriman, hingga menjual obat-obatan secara ilegal, semuanya terbongkar. Termasuk 2 tetua pil hall, Liu Chang dan Wu Zhen, yang selama ini menyalahgunakan kuasa dan merugikan aliansi. Saat mereka memprotes keras dan memilih pergi membawa beberapa pendukung, Xiaoyan bertanya dingin, "Cailin, apa hukuman bagi mereka yang mengkhianati aliansi?" Dengan senyum membeku, Cailin menjawab, "Kematian tanpa belas kasihan."
Langkah mereka pun terhenti. Nasib mereka telah ditentukan. Langkah Liu Chang dan Wu Zhen terhenti saat suara dingin Cailin menggema. Mereka membalikkan badan dengan marah. "Jadi kalian ingin membunuh kami di depan umum?" Xiaoyan menatap mereka dengan tenang, tangannya di belakang punggung. "Aliansi Yan bukan tempat main-main. Siapapun boleh keluar. Tapi mundur setelah berbuat salah hanya untuk lari dari tanggung jawab? Kalian pikir ini taman bermain?" Tatapannya tajam menusuk hati semua orang yang hadir. Ia melanjutkan, "Kalian berdua sudah cukup membuat masalah, membelah Pale Hall, memperkeruh aliansi. Jika kalian pergi tanpa hukuman, aturan yang kita bangun akan runtuh." Suasana jadi tegang. Para alkemis menunduk, sadar bahwa sikap arogan mereka selama ini tak luput dari pengamatan. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Liu Chang, mulai panik. "Aku hanya menjalankan hukum," jawab Xiaoyan datar. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen memucat. Mereka tahu, menurut aturan, hukuman mereka setimpal dengan kematian. "Tangkap mereka!" perintah Cailin dingin. Pasukan langsung mengepung. Mereka berusaha kabur dengan kekuatan Douqi, namun ruang di sekitar mereka terkunci. Xiaoyan meraih udara, dan keduanya langsung jatuh menghantam tanah. Darah menyembur. Pimpinannya, "Ampuni kami akan setia." Mereka akhirnya ketakutan. "Aliansi ini tak akan berubah hanya karena dua pengkhianat," jawab Xiaoyan. Dua pengkhianat itu diseret pergi bersama para pengikutnya, dan teriakan mereka memudar di kejauhan. Lapangan menjadi sunyi, tak satu pun berani bicara. Xiaoyan menoleh. Gu He maju dengan gugup. "Sebagai kepala Pale Hall, kau gagal. Mulai sekarang kau jadi wakil kepala. Fama akan menggantikanmu." Kejutan terasa, tapi tak ada protes. Xiaoyan kini punya kuasa absolut. Namun ia tak hanya menghukum, ia juga memberi hadiah. Gulungan rahasia diterbangkan ke Fama dan Gu He. "Ini metode kuno untuk melatih jiwa bisa membantu kalian mencapai tingkat ke-8. Semua alkemis tingkat 7 bisa mendapatkannya setelah berkontribusi. Kalian yang di bawahnya juga bisa memperoleh bagian, asal bekerja keras." Sorak dan bisik-bisik kagum menyebar. Tak ada alkemis yang pernah membayangkan bahwa jiwa bisa dilatih. Kini mata mereka dipenuhi ambisi. Beberapa yang awalnya ragu-ragu mulai ingin bergabung. Fama dan Gu He gemetar saat menerima gulungan itu. Metode semacam ini adalah warisan yang telah lama hilang, dan Xiaoyan memberikannya tanpa ragu. Cailin, yang awalnya khawatir akan dampak dari hukuman keras itu, kini bisa bernapas lega. Xiaoyan telah memainkan tongkat dan wortel dengan sempurna. Pale Hall akan lebih disiplin, dan aliansi Yan akan semakin kuat. 2 hari berlalu. Di dalam ruangan, aroma pil samar mengambang. "Apakah pil pertama cocok untuk Xiao Xiao?" tanya Cailin, cemas. "Tenang, pil ini lembut, sangat pas untuknya. Energinya akan memperkuat tubuhnya perlahan seiring pertumbuhan." Xiaoyan tersenyum menenangkan. Ia dengan lembut menyuapkan pil ke mulut Xiao Xiao. Kilatan cahaya lembut menyebar, lalu tenang di dalam tubuh gadis kecil itu. Ia bersin lucu sebelum tertidur. "Sekarang kita hanya perlu menunggu," bisik Xiaoyan. Cailin menatap lembut putrinya, wajahnya penuh kasih. Xiaoyan memandanginya, lalu berkata pelan, "Kakakku ingin kita mengadakan pernikahan sederhana untuk membawamu ke dalam klan Xiao. Bagaimana menurutmu?" Tubuh Cailin sedikit gemetar. Pipi merah merekah menggantikan dingin biasanya. Xiaoyan mendekat, merangkul pinggangnya, lalu mengecupnya perlahan. Kehangatan dan cinta memenuhi ruangan. Itu saja. Spoiler episode 160 dari Donghua Series, Battle Through the Heaven Season 5.